akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, tentunya kali ini masih bareng aku Zaki nemenin kamu di MLC teman Pro 2 kali ini Music Live Chat RRI Singaraja gitu ya. Dan juga siaran kali ini teman Pro 2 disiarin langsung juga dari Pro 2 RRI Denpasar dan Pro 2 RRI Mataram. Jadi buat kalian semua yang mungkin ingin join menanti malam minggunya yang gabut di rumah aja ataupun gak ada agenda keluar sama doi ataupun siapapun itu, pantengin aja Music Live Chat Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini teman Pro 2. 1 jam ke depan kita mau bahas sama narasumber kita yang tentunya udah hadir juga nemenin aku Zaki malam hari ini teman Pro 2 di studio. Dia nih kayaknya datang udah dari tadi sore teman Pro 2, jadi nunggunya udah lama. Oke, malam hari ini teman Pro 2 aku bareng sama Kak Ari Dharma udah di studio bareng aku. Kak Ari, jadi sama-sama dulu dong di teman Pro 2. Halo semuanya, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Kak Zaki gimana baiknya? Aku baik, Kak Ari baik juga? Baik juga, Oke, terima kasih. bener. Seperti yang aku sapa tadi, Kak Ari kita disiarin juga di Pro 2 RRI Denpasar dan juga RRI Mataram. Pro 2 RRI Mataram. Punya teman di sana? Kalau di Denpasar sih banyak ya Banyak. teman-temanku kuliah. Halo, siapa tahu teman-temanku yang kuliah di Denpasar lagi nonton bareng-bareng mungkin di kos. Tetap semangat buat tugasnya. Oke. Untuk teman-temanku yang di Mataram juga, halo semuanya, salam kenal. Semoga bisa punya banyak teman di sana Nah, nantinya. ini nama relasi kita nih malam hari Iya, ini halo. gitu guys ya. Oke, Kak Ari. Iya. Kesibukannya apa sekarang? Untuk sekarang sih masih santai-santai karena baru aja selesai wisuda kemarin Kak Oh, Zaki. kapan, Iya lagi kapan? big book banget kemarin 2 tahun kemarin. Aku baru aja selesai studi S2 Oke. di Universitas Udayana. Oke. Dan baru aja wisuda kemarin tanggal 18, baru banget. Berarti 18 April. Masih anget ini ya? Masih anget banget. Mumpung masih hangat aku ucapkan selamat pokoknya Terima buat Kak Ari kasih, Dharma, sukses ke depannya. iya. Pokoknya nanti kalau kesini lagi Kak Ari udah jadi orang wah, pokoknya makin gitu Astung ya. Kare ya, semoga Kak Zaki juga. Nah, amin, terima Iya. kasih Kak Ari. Oke, ngomongin tentang nyanyi Kak Ari. Dari kapan Kak Ari ini udah terjun ke dunia tarik tambang? Bukan, tarik suara, tarik suara. Terus suara dong yang tertahun capek dong. Ya. Kalau untuk di vokal sendiri aku udah mulai itu memang udah dari TK. Dulu inget banget itu pertama kali nyanyi on stage itu di RRI malah. Karena waktu itu TK aku tuh ada program siaran kayak anak-anak TK datang ke sini abis itu nyanyi satu lagu dan di situ kayaknya aku udah mulai sadar kayaknya oh my god kayaknya ini aku suka banget ya nyanyi saat itu dan mulai diasah ikut les vokal kemudian juga ikut lomba-lomba juga waktu mulai dari TK terus continue juga sampai SD SMP SMA kuliah sampai sekarang juga masih sering nyanyi. Ingat nggak dulu TK waktu ke RRI pertama tahun berapa? Waduh tahun berapa ya itu aku TK mungkin sekitar tahun antara 2006 kali 2006, ya 2006 aku oke. umur 4 tahun deh Oke, itu. betternya kita nggak ngomongin usia ya. Oke. Oke, berarti cukup lama. Udah cukup lama. Itu by the way acaranya sampai sekarang masih ada loh. masih ada ya sampai sekarang. Oh my god, aku masih inget banget loh apa yang aku nyanyiin waktu itu Kak. Apa inget gak? Ambilkan bulan. Oh, Dan sampai sekarang masih membekas banget. Oh, gitu. Kayak oh my god, iya. acara masih ada, berarti besok mau nyanyi lagi? Aduh boleh banget kalau diundang ya. Oke, berarti emang Iya. dari kecil banget udah hobi tentang dunia tarik suara, udah suka nyanyi. Iya. Oke, Dari- tapi dari keluarga emang punya bibit-bibit bernyanyi kah? Iya, kebetulan ya ibu saya, bapak saya hampir setiap sore karaoke. Oke. Terus kakak-kakak juga semuanya hobi juga nyanyi dan sering lomba juga. Sering lomba juga, berarti emang dari sana udah otomatis kayaknya darah seni mengalir di darahku deh Iya, gitu. kayaknya seperti itu ya. Sampai sekarang akhirnya. Iya, jadinya kayak udah dari kecil udah di-push untuk manggung gitu. Ayo dah, nyanyi dah. Nyanyi gitu. dah gitu. Iya. Oke, berarti sampai sekarang masih sempat sering-sering ikut lomba nggak?
Kebetulan sih 2 tahun belakangan ini karena lagi sibuk kuliah S2 kebetulan di Denpasar, jadi nyanyi itu bener-bener off, dan ini hari pertama aku balik lagi iya diundang sebagai penyanyi, kayak oh my god, hampir lupa apa bisa nyanyi. Iya. Tapi hari-hari kan tetap nyanyi dong. Iya, hari-hari iya dong, di kamar mandi minimal 1 album gak sih? Nah, itu maksudnya. Iya. Seru banget teman Pro 2 Kak Ari malam hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin ke depan ingin nanya sama Kak Ari, langsung aja di WA teman Pro 2 di 0811399154. Buat kamu yang ada di Denpasar dan juga di Mataram, jangan ubah frekuensi kamu karena masih banyak nih seru nih Kak Ari malam hari teman Pro 2 ya. Jadi kita masih panjang ngobrol sama Kak Ari Dharma malam hari ini. So, tetap di MLC Music Live Chat Pro 2 RC Ngerja, teman terbaik kamu. Enjoy guys. Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil,
Mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi... Di MLC Music Live Chat Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih disiarkan juga nih dari Pro 2 RRI Denpasar dan juga Pro 2 RRI Mataram, teman Pro 2. Tentunya masih bareng Kak Ari Dharma malam hari ini gitu ya. Boleh disapa-sapa dulu Kak Ari di lambai-lambai. Bentar, belum aku naikin naiknya. Udah. Hai semuanya, balik lagi sama kita berdua di Kita sini. berdua. Kita nih serasa tandem teman Pro 2. Jadi siarnya kayak aku ditemenin malam hari ini. Iya, seru banget ya gitu Nanti ya. sampai jam 12 ya. Boleh banget. Apa sampai besok apa langsung tanda tangan kontrak Oh ya? gitu, boleh. Nanti di belakang ya. Di belakang, Gitu. boleh juga. Oke, jadi Kak Ari emang dari kecil banget udah belajar tentang nyanyi. Tapi pertama kali ikut lomba kapan? Ingat nggak? SD sih. Itu kayak setiap bulan kayaknya itu zaman aku dulu SD itu banyak banget ada lomba nyanyi. Oke. Baik di RRI, kemudian juga biasanya dari kafe-kafe itu banyak banget tuh. Zaman itu masih ada yang ngadain lomba nyanyi tiap 17 Agustus sudah ada pasti lomba nyanyi itu. Makanya ya menurut aku lomba nyanyi itu jadi sesuatu hal yang seru ya karena setiap ada fase di mana aku selalu latihan nyanyi sore-sore jam 4 diantarin ke studio sama mamaku untuk Oke. latihan nyanyi persiapan lomba. Jadi udah jadi habit deh. Jadi Gitu. habit. Iya, Oke, berarti latihan sekarang nyanyi. di rumah di atas lemari itu banyak piala dong. Iya. Enggak juga. Masih banyak yang lebih banyak. Oh gitu. Biasa teman Pro 2, merendah untuk tinggi teman Pro 2 gitu ya. Jadi sekarang berarti selama 2 tahun ini terakhir belum ikut lomba-lomba lagi? Iya, belum ikut lomba sama sekali. Kangen nggak? Aduh, kangen banget lagi latihan kayak ke pressure, nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh makan berminyak, nggak boleh minum es itu sih. Oke. Bener-bener kalau persiapannya kalau lomba ya, karena kalau persiapan lomba itu pasti paling enggak tuh 1 bulan itu jaga makan, kemudian juga air, terus permen-permen strepsil itu kayak wajib banget ada di tas. Harus banget ya? Iya, harus banget itu ada di tas.
Jadi kayak pressure-nya juga Oke. itu kangen banget. Jadi sekarang mungkin kalau bakal naik lomba lagi, deg-degannya lagi kerasa lagi nih Waduh pastinya. pasti sih. Ini aja sebenarnya ini agak grogi juga ya, agak dingin. Oh, kedengeran sih teman bro, detaknya nih. Udah lama banget nggak balik ke dunia Oke. vokal ini, wah kangen banget. Oke, tapi kira-kira masih aman dong ya nyanyi-nyanyi pun di atas panggung bakal deg-degan sih pasti. Tapi ya orang biasa nyanyi sih teman berdua gimana sih pasti Aduh. aman-aman aja sih menurut aku ya. Iya. Kalau menurut aku deg-degan itu juga bagian dari tanggung jawab ya kalau untuk dinyanyi, karena kita memposisikan diri sebagai performance. Jadi kayak deg-degan itu menurut aku hal yang biasa, emang wajar. Tapi sekitar mungkin setelah ref masuk ke ref mungkin deg-degannya udah mulai bisa. Berarti selama 2 tahun ini turun. berarti apa namanya regulerannya juga nggak ngambil Kak Iya, Eri? kebetulan aku 2 tahun ini fokus di kuliah, bener-bener off di nyanyi. Jadi Oke. ini aku harap sih ini bisa dijadiin batu loncatan lagi untuk kembali di dunia vokal. Oke, kita mau minta Kak Arin nanti mungkin 2 kali lah ref teman produk di tengah pertengahan sekarang sama nanti di akhir. Sekarang bisa nggak? Kalau sekarang boleh. Lagu apa? Kalau lagu yang paling wajib dibawain waktu reguler nih, Apa tuh? If I Ain't Got You dari Oke, Alias. boleh coba. Oke. Butuh akapela nggak? Boleh dong. Asik. Oke. Lanjut. Okay. Some people want it all, but I just want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond ring, but some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Parah teman bro 2. Percaya sih ini kalau di atas lemari banyak banget pialanya. Aduh. Oke. Berarti ngomongin lomba lagi Kak Arin. Iya. Kapan terakhir? Bukan terakhir. Pertama ikut lomba setelah TK mungkin? Iya, setelah TK sih. Itu banyak karena kategori TK mungkin masih jarang ya. Mm-mm. Kategori SD itu lumayan banyak sih. Oke. Punya tips tersendiri nggak buat teman Prodo yang mungkin baru memulai untuk lomba? Tipsnya apa sih yang harus banget dikuasai Iya, gitu, dipersiapkan? Oke, seingat aku waktu aku SD itu aku 10 kali ikut lomba berturut-turut nggak pernah dapat juara, Kak. Aduh. Bener-bener strict ikut lomba nggak pernah dapat juara. Tapi waktu itu kebetulan memang dari orang tua aku emang support banget dan menganggap lomba ini tuh buat latihan mental dulu aja, Oke. sambil terus diasah vokalnya, kemudian juga performance-nya gimana. Intinya jangan putus asa, siapa tahu yang ke-11 kalian bisa juara. Dan benar aja yang ke-11 itu aku juara 1 loh, Kak. Oh iya? Dan iya, itu pertama kali aku dapat juara dan kayak wow, biasanya aku nggak pernah dapat juara, kayak ya udah, tetap ikut tetap latihan, tetap berusaha dan enjoy aja prosesnya. Istilahnya usaha nggak pernah mengkhianati apa? Gak pernah mengkhianati hasil ya. Kirain hatimu gitu. Hatimu. Hasil teman berdua ya. Iya. Oke, berarti ke-11-nya akhirnya bisa juara juga. Berarti tipsnya apa yang harus dipersiapkan buat teman berdua? Harus pede, harus latihan terus kah? Terus Iya. harus mencoba terus atau gimana? Harus mencoba terus, konsisten, terus berdoa, terus juga minta support dari orang-orang tersayang supaya Emang udah ada orang tersayang? Oh my god, ada. Oke. Iya. Selama berarti kan bisa dibilang Kak Arin ini udah berpuluh-puluh kali mungkin untuk lomba kan ya? Iya, bisa dibilang sih berpuluh-puluh kali untuk lomba. Oke, punya pengalaman terunik nggak ketika di atas panggung atau lagi performnya atau Iya. pas apa deh gitu? Waduh, kalau pas perform waktu itu aku inget banget ada challenge waktu aku SMA. Itu aku disuruh nyanyi lagu dangdut pertama kali. Dan Oke. aku tuh tipe orang yang gimana ya, kalau lagu tuh pilih-pilih gitu loh, Kak. Jadi kayak lumayan picky banget sama lagu yang dibawain. Jadi waktu disuruh bawain lagu dangdut itu lumayan ke pressure dan aku nggak hafal lirik. Terus kayak aku malu banget sempat waktu itu karena di acara sekolah sempat sebulan itu kayak aduh malu banget ke kantin sampai kayak aduh kayaknya aku nggak mau nyanyi lagi deh. Oke. Iya, tapi waktu itu aku kayak berusaha sih. Kayak gimana ya caranya biar bisa balik mau nyanyi lagi. Dangdut. Iya. Tapi untuk basicnya sendiri sih Kak Arin ini apa? Genrenya apa sebenarnya? Sebenarnya lagunya dari awal itu aku nyanyinya pop Indo. Pop Indo. Iya, pop Indo. Tapi lama kelamaan mix juga sama pop Bali. Mm-mm.
Terus untuk sekarang sih banyakan pop Indo sih. Banyakan pop Iya, Indo. pop Indo. Tapi pernah di challenge dangdut itu sempat bingung juga ya? Sempat bingung juga Kak, tapi pengalaman itu sih aku jadiin challenge juga buat diri aku untuk bisa menguasai banyak genre lagu ya, Genre karena lagu, untuk oke. reguleran itu jenis-jenis lagu itu sangat perlu juga. Lagunya dangdut lagu apa? Aduh, jaran goyang. Oke, seru teman berdua ya. Iya. Jadi itu pengalaman yang tidak terduga dari Kak Ari. Tentunya kalau ngomongin pengalaman sih pasti nggak bakal lupa ya Kak Ari ya. Apalagi mungkin kalau di tengah-tengah ketika lomba ada nggak Kalau di tengah-tengah lomba yang paling sering terjadi adalah keselak. keselak? Keselak kayak Gorengan? Iya, keselak gorengan. Keselak janji manis. Sakit itu ya. Aduh. Apa keselak gimana maksudnya? Biasanya aku kayak keseleo suaranya. Keseleo suaranya kayak nggak sengaja ketelan gitu loh. Iya, karena mungkin karena kondisi terlalu nervous ya. Oke. Jadi nafas juga agak kesendak, terus juga jadi agak ketelan, terus kayak sambil ya udah dilanjut aja. Tapi tetap dapat juara itu. Oh, kalau udah kayak gitu sih pasti udah enggak Oh, sih. udah Iya, enggak. pasti udah ada miss. Sorry, bisa nggak diulang gitu? Belum dong. Seru banget teman Pro 2. Kali ini kita coba baca live YouTube kita juga. Oh ya, sorry aku belum menginformasikan juga nih buat teman Pro 2 tadi, kita juga disiarkan di live YouTube ya teman-teman ya, teman Pro 2 dimanapun kamu di RRI Singaraja Official. Jadi buka aja sekarang YouTube-nya supaya kamu bisa nonton Kak Ari dan juga Zaki juga malam hari ini di Pro 2 RRI Singaraja tentunya. Coba kita cek-cek teman Pro 2 yang udah nanya-nanya dulu nih Kak Ari ya. Iya. Ada dari Mr. Bobby. Halo, Mr. Bobby. Kak, udah punya lagu kah? Kalau udah coba nyanyiin dong. Tuh, Waduh. gimana tuh? Kalau single sendiri emang aku sampai sekarang ini masih belum punya Kak. Karena memang mungkin waktu itu masih fokusnya ke lomba-lomba, terus juga fokus sekolah juga. Mungkin kalau ada kesempatan opportunity untuk bikin single sih aku mau banget sih di tahun-tahun sekarang. Mungkin juga udah lagi lebih lenggang ya waktunya, kemudian juga kesempatannya mungkin bisa terbuka lebih besar juga karena mental dan lain-lain juga lebih siap mungkin. Oke, tapi pernah kepikiran buat nulis nggak? Nulis Kepikiran. puisi gitu. Nulis lagu. Nulis lagu. Kepikiran sih, Oke. lumayan sih. Aku lebih waktu itu pernah juga kayak ngisi di jingle fakultas yang kayak gitu sih, lumayan sering sih. Oke. Waktu itu musikalisasi puisi, yang lebih sering sih. Jadi istilahnya udah malang melintang di dunia tarik suara ya. Iya, mungkin Oke, lebih. gitu Kak Bobby ya. Jadi buat Mr. Bobby, sorry. Mr. Bobby kalau nanya lagi boleh banget. Kita masih lama juga waktunya, di baru menit ke-28 guys. Lepas pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pokoknya kita ucapkan selamat malam juga nih buat teman Pro 2 yang ada di Pro 2 RRI Denpasar dan juga Pro 2 RRI Mataram. Kira-kira cuaca di sana gimana ya, Kak Ari ya? Di Denpasar sama Mataram? Semoga cerah Semoga ya. cerah. Karena Cerah apa nih? beberapa secerah hatiku hari ini, ya ampun. Karena beberapa hari ini hujan ya Zaki ya. Iya bener, aku jadi nggak sempet mancing nih. Oke, teman Brudo masih banyak yang bakal kita bahas tentunya bareng Kak Ari Dharma malam hari ini. Seru orangnya teman Brudo, jadi waktunya nggak kerasa ya Kak Ari ya. Iya, Kita tapi udah juga seru banget. udah ya. setengah jam aja, jadi setengah jam lagi kita manfaatkan nanti single 10 album ya. Waduh. Jadi jangan lupa frekuensi kamu guys, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tetap di Music Live Chat Pro 2 RRI Singaraja. Enjoy. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga.
Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu? Produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak. Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga.
Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena Live chat Pro 2 RRI Singaraja juga masih disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Denpasar dan Pro 2 RRI Mataram, guys. Masih bareng Kak Ari Dharma malam hari ini. Selalu ada di nadimu, Kak Ari. Iya. Tahu nggak lagunya tadi? Tahu dong. Mau tipis nggak? Boleh dong. Yeah, oke. Nggak apa-apa teman Pro 2. Selagi di available mah kita gas aja. Iya. Iya, coba. Seru, soalnya bagus suaranya Kak Ari, sumpah. Oke, kita mulai ya. Apa bareng-bareng kali ya? Enggak. Lanjut. Oke, ini aku juga langsung nonton filmnya langsung, jadi kayak lumayan mengena banget ini. Tersentuh ya? Iya. Sentuh dulu. Oke. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman baik. Luapkan saja hatimu, bukan telinga anakku. Ingatlah semua lelah takkan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Yeay. Aduh, kok agak lupa ya. Suaranya apa ya? Menenangkan banget, Kak Ari. Kayaknya aku ngantuk deh. Apa Oke. udahan aja? Oke. Siapa gininya? Karakternya siapa? Jumbo. Aduh, sampai lupa aku teman Pro 2 ya, padahal itu ikonik banget gitu ya. Oke, kita balik lagi ngomongin tentang lomba nih, ya Kak Ari. Jadi emang dari dulu berkecimpung di dunia trik suara udah lama banget teman Pro 2. Jadi untuk pilihan lagu biasanya ini berdasarkan apa? Udah ada formatnya masing-masing atau ada yang bebas nyanyi lagu apa gitu biasanya? Biasanya kalau misalnya kayak di RRI waktu itu ada pilihan lagu beberapa, terus aku pilih sesuai yang kayaknya agak cocok sama karakterku. Soalnya kan aku lumayan alto suaranya, agak rendah suaranya. Jadi pilih beberapa lagu yang kayaknya cocok dibawain karena nada tingginya lebih sedikit lah kayak gitu. Terus kalau lomba-lomba di luar RRI biasanya sih bebas pilihannya ya. Oke, tapi lebih ke apa biasanya kalau di luar deh? Kalau di Kalau nggak ada luar formatnya. aku lebih pede nyanyi pop Indo sebenarnya. Tapi di luar itu kan pernah nyanyi dilombakan selain pop Indo. Iya, Pop Indo, Bali. Pop Bali yang paling sering. Oke. Di luar pop Indo. Dan ada fun fact-nya nggak kenapa pop Bali? Fun fact-nya ternyata aku justru lebih banyak dapat juara di pop Bali. Oke, padahal Iya, basicnya. padahal basicnya pop Indo. Cuman memang aku ngerasa memang kalau pop Bali itu tarikan suaranya mungkin karena cengkok Balinya aku lumayan oke ternyata. Lumayan oke. Iya. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan kalau ikut ada pop Bali aku gas juga. Gas lagi. Iya. Oke, nanti aku lomba ada kok nanti. Kita buat Boleh, sendiri. apa masih boleh daftar ya? Usianya kayaknya udah nggak masuk deh. Oke, kita balik lagi ke live YouTube. Kak Ari, ada dari teman Pro 2 yang nanya juga. Siapa nih ya? Pecinta laut _ Lovina. Hai, siapa itu di sana? Pokoknya username YouTube terus juga TikTok ini lucu-lucu. Lucu-lucu. Nah, unik-unik. Jadi bikin kita senyum kalau kita baca ya. Apa ya? Apa tadi? Kak, ada nerima les vokal nggak, Kak? Tuh. Oh. Ditanya tuh. Kalau les vokal sama aku sih mungkin kita bisa mulai deal-dealannya. Sekarang mau Dan sekarang boleh juga bisa hubungi kontak WA di bawah sini. Kalau sekarang sih aku les vokal untuk aku sendiri. Sudah nggak les vokal. Sebenarnya aku ikut les vokal dulu
Dari SD aku ikut les vokal. Oke. Tapi untuk buka les vokal sendiri untuk ngajarin sih sampai saat ini sih belum ya. Paling ngajarin keponakan gitu ya. Iya, paling ngajarin adikku yang mau ikut lomba. Oke. Berarti emang dari dulu basicnya ikut les vokal. Ikut les vokal. Tapi iya. seberapa penting menurut Kak Ari di zaman sekarang untuk ikut-ikut lomba, terus juga ikut kompetisi semacamnya di bidang suara, harus les vokal itu berapa persentase ya menangnya lah gitu? Sebenarnya kalau aku latihan vokal itu latihan sendiri itu 70%. Oke. Latihan vokal sama guru itu 30%. Biasanya 30% itu aku udah lebih ke finishing, kemudian juga biasanya minta saran improve yang supaya nggak fales, biar bisa didengerin sama yang lebih profesional gimana improve-nya yang lebih bagus, lebih halus. Sisanya aku 70% itu latihan sendiri sih di rumah. Jadi kalau buat teman-teman yang memang mungkin lebih suka otodidak, itu bagus banget sih sebenarnya untuk explore. Karena kalau menurut aku les vokal itu justru kadang mengkotak-kotakan vokal kita kadang. Oke. Iya, jadi ketika kita lebih latihan sendiri itu kita bisa ketemu ciri khas suara kita sendiri justru. Tapi berarti dulu belum nemu ciri khasnya. Iya, justru dulu aku masih festival banget lah itu vokalnya. Jadi kayak bentuk mulutnya masih banget, tipe-tipe yang vibranya tebal gitu. Jadi semakin kesini semakin sering latihan sendiri, jadi ternyata aku bagusnya itu nyanyinya segini, ternyata vibranya cukup segini, kayaknya lebih halus gitu. Lebih enak didengar gitu ya. Oke, jadi persentasenya untuk ikut les vokal berarti 30%? 30% cukup. Oke, berarti emang yang paling mempengaruhi itu di sisi lain selain les vokal, pengalaman untuk mencoba setiap hari latihan. Iya, benar banget. 70% ya lumayan besar teman Pro 2 Iya, ya. benar. Karena kalau latihan vokal di studio paling lama 1 jam sih. Sisanya kita nyanyi-nyanyi sendiri di kamar mandi itu lebih efisien sih. Penyanyi kamar mandi. Penyanyi kamar mandi. Oke, jadi gitu ya Kak Pecinta Laut _Lovina ya. Nanti diomongin di belakang kalau nanya tentang buka les vokal nggak Kak Ari gitu ya teman Pro 2 ya. Iya, kalau dia bisa di bawah sini kayaknya. Oke, ini dadakan banget. Tadi kita di off air-nya belum bahas tentang ini. Aku punya pertanyaan, apa ya istilahnya ya, jawab cepat lah gitu. Deg-degan nggak? Deg-degan dong. Deg-degan dah. Iya, Aku jadi juga deg-degan nih. Berasa kursi panas. Aku juga deg-degan nih. Oke. Cukup dijawab aja yang mana yang menurut Kak Ari aku banget deh gitu aja. Oke. Cepat ya. Secepat apa? Jawab cepat aja. Coba. Jadi jawabnya nanti cepat gitu. Gitu. Oke, bentar. Aku pilih dulu ya. Kita ada nyiapin 743 pertanyaan. Waduh, sampai besok dong. Oke. 1. Menang juara 1 tapi suara habis atau gak juara tapi tampil sempurna? Yang kedua. Yang kedua. Oke. Lagu melo penuh teknik atau lagu power yang high note? Lagu power full high note. Oke. Tampil pertama atau tampil terakhir? Tampil pertama. Lupa lirik dikit atau kesleo di nada tertentu? Lupa lirik dikit. Oke. Latihan vokal atau latihan stage act di depan cermin? Latihan vokal. Juri galak tapi jujur atau juri baik tapi nggak ngasih masukan? Juri galak dong. Las, kostum heboh tapi berat atau kostum simpel tapi nyaman? Kostum simple tapi nyaman. Kenapa nggak berat? Waduh. Katanya sering suka challenge, suka tantangan katanya. Sebenarnya kalau penampilan itu kan memang juga bagian dari penilaian ya. Tapi Iya. kalau nggak nyaman agak ribet juga sih. Masa kita nyanyi pakai pakaian robot kan berat. Berat Iya, dong. betul. Iya. Tampil pertama atau terakhir? Tampilnya pertama. Iya. Kenapa? Tampil pertama. Karena aku orangnya tipe yang cepet banget hilang moodnya. Oke. Jadi kayak mendingan baru sampai langsung nyanyi. Aku lebih suka dari kayak gitu daripada nunggu lama. Terus kayak udah nontonin peserta yang kayak wah bagus banget terus kayak lebih down. Jadi kayak menurut aku pertama tuh gimana ya, walaupun ada deg-degannya sama juga, tapi karena kita belum lihat penampilan yang lebih bagus, jadi tingkat PD-nya tuh lebih tinggi menurut aku sih. Oke, tapi pernah di posisi terakhir? Pernah. Deg-degan nggak? Iya, deg-degan banget malah justru. Mentalnya udah down, terus Iya, juga fisik udah capek. terus juga kayak makeup udah kayaknya udah Luntur. kayak gitu rasanya. Katanya kehujanan juga ya waktu itu ya. Oke, berarti emang better di awal Iya, gitu better ya. di Tapi kan awal. kita kalau lomba kan nggak bisa milih Nggak ya bisa milih, sebenarnya ya. iya. Udah ada nomor itu Nomor ya tuh. udah undian gini. Respect, Iya, betul. respect guys, respect. Udah, iya betul.
Lagu melo penuh teknik atau lagu power yang high note? Tadi lagu apa power ya? Lagu power, iya. Emang suaranya lebih dominan ke power? Sebenarnya aku powernya lumayan, tapi high note-nya sebenarnya agak kurang sih sebenarnya. Cuman kayak menurut aku kalau di lomba itu power dan high note itu jadi nilai plus yang jadi klimaks banget kalau di lomba biasanya. Gitu ya? Oke, Yang oke, itu oke. yang memang harus dilatih. Tapi kan nada tinggi kan cukup riskan juga ya. Cukup riskan. Latihannya beda nggak? Iya, biasanya aku lumayan sering ulang-ulang di part high notes-nya supaya gimana biar nggak fals, terus biar lebih halus lagi. Oke, kayak tapi gitu. itu ngaruh nggak ke suara? Kan setiap hari kan pasti diulang-ulang tuh kalau mau Iya, lomba. Suara mungkin capek, terus ada tiba-tiba, aduh kok tiba-tiba beda gitu. Iya bener. Emang kalau tiba-tiba aja ini kalau udah hamin beberapa minggu mau lomba, entah kenapa itu rasanya serak banget. Oke. Entah itu emang stres karena pikirin mau lomba atau emang karena latihannya terlalu terforsir. Tapi menurut aku itu lebih ke emang stresnya aja sih. Jadi kayak nggak sadar kalau tenggorokan kita tuh jadi lebih kering, jadi lebih serak. Tapi gininya lebih jaga makan aja sih memang harus. Oke, kayak lagunya Juicy Lucy ya. Iya. Hamin 5 berjumpa gitu ya. Iya. Oke, tipsnya apa supaya emang suara tuh kejaga, terus ada makanan yang harus dihindari atau harus dimakan kah? Kalau aku sendiri sih memang hindarin gorengan, makanan pedas kalau emang udah mau deket-deket lomba, minimal lah sebulan lah itu. Terus juga minuman manis, es yang kayak gitu juga enggak. Kalau yang biasa aku minum biasa air jahe sih. Air jahe. Iya, air jahe yang hangat. Bisa di bawah ya dipesan ya teman-teman. Udah dikasih. Oke, tadi apa ya aku nanya ya? Lupa lirik atau kesleo? Dada. Lupa lirik. Lupa lirik. Yes. Kenapa? Kalau lupa lirik kadang kalau emang performance kita emang udah on point banget, terus juga orang-orang juga udah terbawa suasana sama vibes kita. Kadang orang-orang juga nggak ngeh kita salah lirik atau gimana. Jadi ya udah let it flow aja. Let it flow aja. Iya. Tapi kalau udah keselak itu kayak gimana ya? Ketara banget itu sama dewan juri biasanya. Kalau salah lirik di beberapa part itu kayak masih saru lah itu ya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris ya. bahasa Jerman. Oke, Iya. berarti sepengaruh itu ya. Apa ya? Kesleo sih bener ya. Kesleo, Kecengklek iya, suaranya. kecengklek itu. Aduh. Jangan sampailah teman berdua karena mengurangi poin banget itu ya. Iya, pastinya. Oke, siapa lagi ya? Ada kecil banget guys. Sebentar aku lihat dulu ya. Rahma Aisyah. Aduh, halo temenku. Oh iya? Temenku S2, iya. Oh iya, di mana dia? Sekarang lagi di Denpasar, kakaknya dari Padang. Dari Padang? Iya, asli. Oke. Tapi kuliahnya di Udayana juga, Bang. Jago masak dong dia ini. Oh, jago banget Wah, sumpah. makanya. Tahu. Oh, Iya, jago banget dia masak. kelihatan di sini tuh. Dia jago banget masakin aku. Katanya love Kak Ari ya, kok Kak Ari cantik banget malam ini katanya. Thank you. Aduh, oke. Kalau ada nanya, Rahma boleh banget gitu ya, kita masih ada juga waktunya gitu ya. Jadi Iya. itu teman Pro 2 ya. Ada tips-tips buat teman Pro 2 nggak Kak Ari? Ya, buat mereka yang mungkin ingin terjun ke dunia tarik suara tuh harus apa dulu deh gitu. Kalau menurut aku, kalau emang udah suka nyanyi, mulai aja dulu cover-cover di TikTok. Sekarang kan banyak banget, nggak harus lomba juga ya Kak ya, karena banyak platform juga yang bisa nampilin bakat kita, terus juga hobi kita nyanyi misalnya. Mulai aja dulu rekam video, upload di Instagram, IG story, siapa tahu nanti banyak yang nge-like, kayak lebih pede gitu ya, rasanya kayak banyak yang nge-like, kayaknya aku punya kemampuan ya di sini. Mungkin abis itu bisa ikut-ikut lomba. Terus juga join community, sekarang di Singaraja kan juga banyak juga community kayak Rimaji itu juga aku ikut juga. Terus banyak peluang-peluang yang bisa terbuka kalau kita udah punya passion di nyanyi. Tapi kamu terjun di dunia itu nggak kayak upload di sosmed gitu? Iya, kadang masih jarang banget sih hitungannya. Cuman kalau perasaan lagi agak galau gitu. Aduh. Zaman sekarang masih ada galau ya? Langsung buka kamera nyanyi satu lagu nggak sih? Upload ya? Upload. Upload. Biar kayaknya cocok banget nih kondisi hati. Captionnya apa? Lirik yang menyatakan gitu. Iya. Ya, cukup liriknya ya saja yang bercerita. Tanpa caption juga udah pada mengerti. Oke, seru banget teman Pro 2. Jadi sekarang berarti goalsnya apa nih ke depan kalau ada lomba lagi mungkin? Lomba lagi mau banget. Buat single juga mau banget.
dan intinya sekarang mau lakuin yang beberapa tahun sebelumnya masih tertunda aja sih. Oke, tapi sekarang masih ngikutin kayak habit-habit teman-teman yang ikut lomba nggak? Sekarang kayak lihat di mana meskipun nggak ikut lomba ya, masih mengikuti nggak perkembangannya gitu? Iya, masih ikut dong. Biasanya sekarang sih aku suka yang lagi happening kan kayak Indonesia Idol, lomba-lomba. Misalnya ada, memang mungkin sekarang juga di umur aku yang udah 1/4 abad ini, kategorinya agak sulit ya, karena bukan pelajar lagi. Jadi kayak mungkin di umur-umur sekarang ini lebih ke cover-cover lagu di sosial media lebih gini sih ya kayaknya. Oke, berarti kan Lebih mungkin. sekarang kuliah kan udah selesai nih. Iya. Udah tamat S2 guys ya. Aduh. Baru wisuda juga dia. Masih hangat ini gitu. Jadi nanti ditunggu pokoknya next bakal ikut lomba lagi ya. Iya. Siapa tahu abis Siapa ini tahu. ada ikut lomba nasional, Waduh. internasional. Iya. Siapa tahu. Siapa Nah, tahu ya. ditunggu lagi pokoknya Mohon nanti di sini. doanya, Bener. iya. Pokoknya di sini nanti next kesini udah ditemenin sama manajer aja pokoknya. Gitu ya Iya. teman Pro 2 ya. Kita mau challenge gini deh. Kameramen kita malam hari ini guys. Kayaknya fokus ke Kak Ari coba. Ke aku lagi. Ke Kak Ari lagi. Iya. Sapa dulu dong Nggak apa-apa, kameranya. biar bingung dia teman Iya. Pro 2 ya gitu ya. Pokoknya thank you nih buat teman Pro 2 yang udah join di Pro 2 RRI Singaraja dari Denpasar dan juga dari Mataram malam hari ini. Awas Kak Ari, sebelum nyanyi nanti satu ref aja lagu apa bebas gitu ya. Apa yang ingin disampaikan sama teman Pro 2? Untuk teman-teman Pro 2 yang lagi nonton di rumah, halo semuanya. Kalau memang kalian memang punya mimpi di bidang tarik suara ini, lakuin aja. Ini memang prosesnya panjang. Memang mungkin saat ini merasa, aduh kadang suara bagus, kadang suara jelek. Tapi peduli amat, yang penting kita nyanyi aja dulu. Iya, pede aja dulu. Oke teman Pro 2. Lagunya apa? Lagu Bali kali ya? Boleh, satu ref aja ya. Satu lagu ref aja. Boleh. Ne sangat-sangat membinayang, ane kerasayang, sangkaning salah langkah milih entur menyalanin, rasa sakit hati nih, lega ulian rayuan, sakit hati ulian, kedaduan nih. Yeay, translatornya di bawah ya Kak Ari ya. Iya, terus udah di bawah. Oke, thank you teman Pro 2 dimanapun kamu berada, di Denpasar, di Singaraja dan juga di Mataram. Thank you banget udah ditemenin MLC malam hari ini Music Live Chat bareng Kak Ari Dharma. Semoga apa yang udah disampaikan sama Kak Ari juga bisa menginspirasi nih teman Pro 2 semuanya yang ingin berkecimpung atau baru terjun ke dunia tarik suara gitu ya. Pokoknya ditunggu karya-karya terbaru next episode buat Kak Ari Dharma. Sukses selalu pokoknya, nanti kalau ada goals lagi ditunggu kehadirannya lagi di Pro 2 RRI Singaraja. Asengkare, terima Oke, kasih yes. Kak Zaki. Oke, jangan lupa frekuensi kamu teman Pro 2 karena masih banyak program-program ini yang bakal aku hadirkan untuk nemenin kamu di malam minggu ini. So stay tune aja, tetap di Music Live Chat Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Kak Ari Dharma. Selamat malam. Bye. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan